Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nadif Alfasya dengan NIM 33372240040. Di sini saya akan menjelaskan dan sedikit membahas seputar materi-materi mengenai teknologi internet yang terdapat pada mata kuliah pengantar teknologi internet. Mulai dari konsep dasar jaringan komputer, TCP atau IP dan model OS-nya, DNS, dan IP address, HTML, HTTP, cloud computing, IoT, dan banyak lagi. Oke, mulai saja dari yang pertama yaitu konsep dasar jaringan komputer. Jadi, bayangin kamu punya beberapa komputer di rumah atau di kantor. Terus kamu pengen semua komputer itu bisa saling tukeran data, share printer, atau bisa menggunakan internet secara bersamaan. Nah, di sini jaringan komputer itu dibutuhkan. Intinya jaringan komputer itu sistem yang bikin beberapa perangkat bisa saling berinteraksi atau terhubung satu sama lain. Nah, jenis-jenis jaringan komputer itu ada beberapa. Salah satunya ada LAN, yaitu Local Area Network. Ini yang biasanya digunakan di area kecil saja, yang cakupannya hanya kecil, biasanya di rumah atau di kantor. Nah, kalau antar kampus atau gedung itu yang sudah agak besaran dikit, itu biasanya menggunakan MAN atau Metropolitan Area Network. Nah, kalau yang lebih besar lagi, kayak internet, itu disebut biasanya pakai WAN atau Wide Area Network. Nah, yang bikin jaringan bisa jalan itu ada banyak komponen. Ada router buat nyambungin ke internet, switch buat hubungin perangkat dalam satu jaringan, kabel atau WiFi buat media transmisinya, dan tentunya protokol komunikasi supaya data bisa dikirim dengan benar. Lalu selanjutnya ada TCP atau IP dan model OSI-nya. Nah, sekarang soal komunikasi antar perangkat. Itu nggak asal kirim aja. Data itu nggak asal dikirim, ada aturannya. Dan aturan yang paling sering dipakai itu namanya TCP atau IP. Misalnya kamu buka YouTube nih. TCP itu yang pastiin data video dikirim lengkap dan urut. Kalau UDP, dia lebih santai, yang penting cepet sampai. Kayak pas kamu lagi streaming atau nonton bola, kadang gambarnya agak pecah dikit, tapi tetap jalan. Terus ada juga model OSI, ini kayak peta buat ngerti gimana data itu jalan dari satu komputer ke komputer lain. Dia punya 7 lapisan, dari yang paling bawah, kabel dan sinyal, sampai paling atas aplikasi kayak WhatsApp atau browser. Jadi kalau ada masalah, kita bisa lacak di lapisan mana errornya. Jadi sangat berguna pas lagi ngoprek jaringan. Lalu yang ketiga ada DNS dan IP address. Nah, kamu tahu kan situs kayak google.com, di balik itu sebenarnya dia punya alamat IP kayak 142.150.190.14. Tapi siapa sih yang hafal angka kayak gitu? Makanya kita butuh DNS. DNS itu kayak buku telepon, kamu nyari Google, DNS kasih tahu oh alamat IP-nya ini nih. Jadi si browser kamu tahu harus nyambung ke server mana. Ini semua terjadi dalam detik bahkan lebih cepat dari kamu ngomong sesuatu. IP address sendiri ada dua versi, yaitu IPv4 yang biasa kita lihat dan IPv6 yang lebih panjang karena alamat IPv4 makin lengkap. Jadi intinya DNS itu jembatan antara manusia dan mesin biar gak ribet. Lalu yang keempat ada HTTP, HTTPS, dan HTML. Nah, ini berhubungan dengan web. Pas kamu lagi buka situs, biasanya ada alamat yang mulai dari HTTP atau HTTPS. Bedanya apa? Ya HTTPS itu datanya dienkripsi jadi lebih aman kayak kamu. Jadi lebih rahasia gitu. Sedangkan HTTP biasanya datanya polos, siapapun bisa nyadap kalau kamu lagi pakai WiFi umum. Jadi kalau bisa sih pastiin selalu buka situs yang pakai HTTPS. Terus ada HTML. Ini kayak semacam rangka atau
bahasa buat bikin sebuah halaman web di mana si web itu dibangun. HTML itu blueprintnya, di dalamnya ada tag kayak head 1 buat judul, P buat paragraf, dan seterusnya. Makanya semua web yang kamu lihat sekarang itu pasti punya HTML. Selanjutnya ada keamanan internet, firewall, dan VPN. Kalau jaringan di rumah kamu, maka firewall itu kayak pagar dan satpamnya. Dia yang menjaga supaya nggak ada orang asing masuk sembarangan. Bisa juga buat ngeblok aplikasi atau situs tertentu yang nggak aman. Lalu ada VPN, ini semacam terowongan pribadi di internet. Jadi pas kamu nyambung ke WiFi umum di cafe, VPN ini nge-enkripsi semua data kamu. Nggak ada yang bisa ngintip, plus kamu juga bisa akses konten yang diblokir di negara kamu. Misalnya Netflix, luar negeri, bisa banget kalau pakai VPN. Selanjutnya ada cloud computing dan virtualisasi. Sekarang kalau kamu butuh server, kamu harus beli perangkat mahal, ribet setupnya, dan butuh teknisi. Sekarang sebenarnya udah lebih simple, yaitu tinggal nyewa di cloud saja. Semuanya udah ready, mau CPU besar, RAM gede, atau hard disk 10 TB, terabyte, tinggal klik-klik langsung jalan. Ada 3 jenis layanan dalam cloud computing, yaitu LaaS, kamu nyewa hardware aja. PaaS, kamu tinggal coding, nggak usah mikirin infrastruktur ya. SaaS, kamu tinggal pakai aplikasinya aja, contohnya kayak Google Drive, OneDrive, dan lain-lain. Virtualisasi juga, misalnya kamu punya satu PC, tapi kamu bisa bikin 3 atau 4 komputer virtual di dalamnya. Jadi kayak punya beberapa sistem operasi sekaligus. Lebih hemat dan fleksibel. Selanjutnya ada IoT atau Internet of Things. Sekarang IoT itu yang lagi hype. IoT itu adalah sebuah benda atau hardware yang terhubung dengan internet. Misalnya lampu di rumah bisa nyala sendiri, kulkas bisa kasih notifikasi kalau susu habis, atau AC-nya nyala otomatis kalau suhu panas. Jadi cara kerjanya itu IoT itu punya sensor, koneksi internet, dan biasanya bisa dikontrol lewat aplikasi yang sudah diprogram. Tapi tantangannya juga ada, misalnya dalam keamanan. Soalnya banyak perangkat yang gampang diretas, jadi meskipun smart, tetap harus berhati-hati. Selanjutnya ada 5G dan Edge Computing. Sekarang juga 5G sama Edge Computing juga sudah bukan hal yang baru sebenarnya. Jadi ini jaringan generasi terbaru yang cepat banget. Download film 2 jam bisa cuma dalam hitungan detik. Tapi 5G juga nggak cuma soal kecepatan, dia juga punya latensi super rendah yang penting banget buat hal-hal kayak mobil tanpa supir atau operasi jarak jauh. Terus ada edge computing, ini solusi buat data nggak usah jauh-jauh ke cloud dulu. Tapi bisa langsung diproses di dekat sumbernya. Misalnya CCTV di pabrik, bisa langsung analisis video tanpa harus kirim dulu ke server pusat. Ini bikin semuanya jadi lebih cepat dan efisien. Lalu yang terakhir, saya akan membahas tentang aplikasi teknologi internet, itu e-commerce dan e-learning. E-commerce sekarang juga udah jadi bagian hidup kita, dari belanja, baju, sampai beli motor, semuanya bisa online. Contoh aplikasinya ada Shopee, Tokopedia, dan masih banyak lagi. Di balik layarnya, ada sistem manajemen produk, pembayaran digital, logistik, sampai AI yang kasih rekomendasi produk. Learning juga nggak kalah penting, apalagi pas zaman-zaman COVID, semua pembelajaran harus serba digital. Belajarnya juga nggak bisa di kelas, jadi kita bisa dengan cukup modal HP dan internet, platform kayak Google Classroom atau model itu jadi tempat belajar, diskusi, sampai ujian. Jadi bisa fleksibel dan bisa diakses kapan saja. Jadi intinya semua teknologi yang barusan kita bahas tuh saling berkaitan. Jaringan, fondasinya, protokol kayak TCP atau IP bisa bikin komunikasinya lancar, DNS bikin alamat jadi gampang, web ada karena HTTP, HTML, dan pastinya keamanan juga penting biar gak kena hack, kena serangan cyber, lalu cloud dan virtualisasi yang bisa
bikin kita mudah dalam menyimpan data tanpa harus mengeluarkan biaya yang mahal, dan bikin scalable. IoT, 5G, dan Edge bikin teknologi makin dekat sama kehidupan sehari-hari, dan semua itu dipakai di aplikasi nyata kayak belajar online dan belajar online. Nah, mungkin sekian saja pembahasan yang saya bahas. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.